Jenderal TNI Arga Pratama adalah seorang perwira tinggi yang dikenal tegas, disiplin, dan hampir tidak pernah menunjukkan emosinya di hadapan siapapun. Di usianya yang sudah matang, Arga telah melewati berbagai penugasan berat, dari operasi di daerah konflik hingga misi strategis yang penuh risiko. Di balik seragam dan ketegasannya, ia adalah seorang suami dari Dewi Lestari, perempuan yang dikenal lembut, anggun, dan penuh kesabaran, serta seorang ayah dari Raka Pratama, remaja laki-laki yang sedang beranjak dewasa dan mulai mencari jati diri di tengah kerasnya bayang-bayang nama besar sang ayah. Rumah tangga mereka selama ini tampak sempurna di mata banyak orang. Sebuah keluarga pejabat tinggi yang hidup teratur, rapi, dan penuh kehormatan. Namun di balik semua itu, ada hal-hal yang tidak pernah benar-benar Arga ketahui sepenuhnya. Sebelum cerita ini kita lanjutkan lebih dalam. Kalau kamu suka kisah-kisah penuh emosi, konflik keluarga, dan cerita yang bikin hati ikut bergetar seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti supaya cerita-cerita seperti ini bisa terus berlanjut dan hadir untuk kalian semua. Dan aku juga ingin tahu, kamu lagi nonton dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku ingin membaca satu persatu. Hari itu Arga Pratama pulang tanpa pemberitahuan. Tidak ada protokol seperti biasanya, tidak ada pengawalan panjang, tidak ada sambutan resmi. Ia memilih untuk datang diam-diam, dengan mobil biasa, mengenakan pakaian sederhana agar tidak menarik perhatian. Bukan tanpa alasan, sudah beberapa minggu terakhir ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Telepon Dewi sering tidak diangkat di jam-jam tertentu, Raka mulai terlihat lebih pendiam dari biasanya ketika ditanya tentang keadaan rumah, dan beberapa laporan kecil dari orang kepercayaannya membuat Arga merasa ada sesuatu yang tidak beres di kediaman pribadinya sendiri. Sebagai seorang jenderal, instingnya sudah terbiasa membaca situasi, dan kali ini insting itu berbisik lebih keras dari biasanya. Saat mobil memasuki gerbang rumah besar mereka di kawasan yang tenang dan jauh dari keramaian, penjaga sempat terkejut. Namun Arga memberi isyarat agar mereka tidak bersikap berlebihan. Ia ingin semuanya tetap seperti biasa, seolah ia tidak pernah datang. Dari luar, rumah itu tampak sama seperti biasanya. Taman yang terawat, pagar tinggi yang kokoh, dan suasana tenang yang selalu menjadi citra keluarga mereka. Tapi bagi Arga, ketenangan yang terlalu sempurna seringkali justru menyembunyikan sesuatu. Ia masuk lewat pintu samping, langkahnya pelan namun pasti. Di dalam rumah, suasana terasa sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan dan suara samar televisi dari ruang keluarga. Namun ada sesuatu yang membuat Arga berhenti sejenak. Suara langkah lain. Bukan satu, tapi dua. Salah satunya terdengar seperti langkah Dewi, tapi yang satu lagi, asing. Arga tidak langsung masuk. Ia memilih berhenti di balik dinding, mengamati. Jantungnya berdetak lebih lambat dari biasanya, tapi justru disitulah ketegangan itu terasa. Ia sudah terbiasa dengan situasi berbahaya di medan tugas, namun kali ini berbeda. Ini bukan medan perang. Ini rumahnya sendiri. Di ruang tengah, Dewi terlihat sedang berbicara dengan seseorang. Seorang pria yang Arga tidak kenal. Pakaian pria itu rapi, namun bukan tipe militer atau pejabat. Lebih seperti seseorang yang bekerja di bidang administrasi atau bisnis. Jarak mereka tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat Arga memperhatikan dengan tajam setiap gerak-geriknya. Dewi tampak tegang, sesekali menunduk, lalu menggeleng pelan. Arga tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri diam, mengamati, mencoba memahami apa yang sedang terjadi tanpa menarik kesimpulan terburu-buru. Tapi semakin lama ia melihat, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Siapa pria itu? Kenapa dia ada di rumahnya? Kenapa Dewi terlihat seperti menyembunyikan sesuatu? Sebelum Arga melangkah lebih jauh, ia mendengar suara Raka dari arah tangga. Ibu, aku sudah bilang, aku tidak mau terlibat lebih jauh. Kalimat itu seperti petir di siang hari bagi Arga. Ia langsung menoleh sedikit, memastikan apa yang baru saja ia dengar. Raka terlihat menuruni tangga dengan ekspresi lelah, seperti seseorang yang memikul beban terlalu berat untuk usianya. Dewi menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran, sementara pria asing itu hanya diam memperhatikan. Arga mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dadanya. Ini bukan sekadar percakapan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia ketahui. Ia akhirnya melangkah masuk perlahan, tanpa suara yang mencolok. Kehadirannya belum disadari oleh mereka bertiga. Setiap langkahnya seperti menambah ketegangan yang perlahan mengisi ruangan itu. Hingga akhirnya Dewi yang pertama kali menyadari kehadirannya.
Wajahnya langsung berubah pucat dalam sekejap. Arga, suaranya nyaris tidak keluar. Pria asing itu langsung berdiri, terlihat bingung sekaligus tegang. Raka membeku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Suasana yang tadi tenang langsung berubah menjadi ruang penuh tekanan yang sulit dijelaskan. Arga tidak langsung marah. Tidak ada teriakan. Tidak ada ledakan emosi. Yang ada hanya tatapan tajam seorang jenderal yang sedang mencoba memahami situasi kompleks di depannya. Namun justru keheningan itu yang membuat semua orang di ruangan itu merasa lebih tertekan. Aku pulang, kata Arga pelan, suaranya datar. Dan sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Dewi mencoba melangkah mendekat, tapi Arga mengangkat tangan, memberi isyarat agar dia berhenti. Jangan dulu, lanjutnya. Aku ingin tahu dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumahku sendiri. Ruangan itu kembali hening. Bahkan detak jam terasa lebih keras dari biasanya. Raka menunduk, sementara pria asing itu tampak ingin menjelaskan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Arga akhirnya mengalihkan pandangannya ke pria itu. Kamu siapa? Pria itu menelan ludah. Nama saya Hendra, Pak. Saya bekerja membantu urusan administrasi di yayasan yang selama ini dikelola Ibu Dewi. Arga menatap Dewi. Yayasan? Dewi mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Aku akan jelaskan semuanya, Arga. Tapi tolong, dengarkan dulu sampai selesai. Arga tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi terdekat, masih dengan sikap tenang yang justru terasa lebih menegangkan daripada kemarahan. Aku dengar, katanya singkat. Dewi menarik napas dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian yang sudah lama hilang. Dan saat ia mulai berbicara, perlahan satu demi satu lapisan rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Namun di balik setiap kata yang keluar dari mulut Dewi, Arga mulai menyadari satu hal yang lebih besar dari sekadar kesalahpahaman rumah tangga. Ada sesuatu yang jauh lebih rumit, lebih dalam, dan lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Dan malam itu, rumah yang selama ini terlihat tenang mulai berubah menjadi tempat di mana kebenaran perlahan mengoyak semua yang selama ini mereka anggap stabil. Arga masih duduk diam, namun di dalam pikirannya, ia sudah mulai menyusun banyak kemungkinan. Sebagai seorang jenderal, ia tahu satu hal pasti, kebenaran tidak pernah datang dalam satu lapisan saja. Selalu ada lapisan lain di bawahnya. Dewi mulai menceritakan bahwa yayasan yang ia kelola bukan sekadar lembaga sosial biasa. Itu adalah tempat penyaluran bantuan bagi keluarga prajurit yang gugur, anak-anak yatim dari daerah konflik, dan masyarakat yang terdampak operasi militer di berbagai wilayah. Awalnya semuanya berjalan normal, sampai suatu waktu mereka menemukan adanya kejanggalan dalam distribusi dana. Dana yang seharusnya sampai ke penerima tidak pernah benar-benar tiba sepenuhnya. Raka yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara dengan suara bergetar. Ayah, aku tidak mau ibu terus terlibat. Tapi kalau kita berhenti sekarang, banyak orang yang akan terluka. Arga menatap putranya lama. Ini pertama kalinya ia melihat Raka berbicara dengan beban seperti itu, bukan sebagai anak, tapi sebagai seseorang yang terjebak dalam situasi orang dewasa. Hendra kemudian menambahkan bahwa ada pihak luar yang mulai mengancam mereka karena terlalu dekat dengan kebenaran. Beberapa dokumen hilang, beberapa saksi mulai menarik diri, dan ada tekanan halus yang membuat Dewi harus berhati-hati dalam setiap langkah. Arga mendengarkan semuanya tanpa menyela. Namun di balik ketenangannya, pikirannya bekerja sangat cepat. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Ini sudah menyentuh wilayah yang jauh lebih serius. Ketika penjelasan itu berakhir, Arga akhirnya berdiri perlahan. Jadi selama ini kalian semua menyembunyikan ini dariku? Dewi menunduk. Aku tidak ingin kamu terlibat, Arga. Ini terlalu berbahaya. Arga tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang penuh ironi. Aku seorang jenderal. Kamu pikir ada sesuatu yang tidak berbahaya dalam hidupku? Suasana kembali hening. Namun kali ini, ada perubahan halus dalam cara Arga memandang semuanya. Bukan lagi sekadar suami yang terluka, tapi seorang prajurit yang mulai membaca medan pertempuran baru. Dan tanpa mereka sadari, keputusan yang akan diambil Arga setelah ini akan mengubah arah hidup mereka semua, karena kebenaran yang baru saja terungkap hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih gelap yang sudah lama mengintai di balik kehidupan mereka selama ini. Arga melangkah mendekati jendela, menatap keluar ke arah halaman yang gelap. Angin malam bergerak pelan,
Tapi pikirannya tidak tenang sama sekali. Di balik semua ini, ia tahu satu hal pasti. Seseorang sedang bermain sangat rapi, dan keluarga mereka baru saja masuk ke dalam permainan itu tanpa sadar. Dan di saat itu, Arga Pratama membuat keputusan dalam diam. Ia tidak akan lagi hanya menjadi penonton dalam rumahnya sendiri. Arga tetap berdiri di dekat jendela, matanya menatap gelapnya halaman rumah yang kini terasa berbeda dari biasanya. Bukan lagi rumah yang penuh kenyamanan, tapi seperti sebuah titik awal dari sesuatu yang tidak ia kenali sepenuhnya. Di belakangnya, Dewi masih duduk dengan tangan gemetar, sementara Raka berdiri tak jauh dari Hendra, seolah takut salah langkah. Hendra sendiri tidak berani banyak bergerak, hanya menunggu apa yang akan dilakukan oleh sang jenderal. Mulai sekarang, suara Arga terdengar pelan tapi berat, tidak ada lagi yang disembunyikan dari saya. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Dewi mengangguk pelan, sementara Raka menunduk dalam-dalam. Arga berbalik perlahan. Tatapannya jatuh pada Dewi, lalu ke Raka, dan terakhir ke Hendra. Kalian bilang ini sudah berbahaya. Jelaskan dari awal. Siapa yang kalian hadapi? Hendra ragu sejenak, lalu melangkah sedikit ke depan. Pak, kami tidak punya bukti langsung, tapi pola ini sudah lama terjadi. Dana bantuan yayasan tidak hanya hilang di tingkat distribusi. Ada jaringan yang lebih besar, melibatkan orang-orang yang punya akses ke sistem logistik dan administrasi militer lama. Mata Arga langsung menyipit. Kata, militer, bukan kata yang bisa dianggap ringan dalam konteks seperti ini. Dewi menambahkan dengan suara lirih, awalnya aku juga tidak percaya. Tapi beberapa data yang kami temukan, semuanya mengarah ke proyek lama yang dulu pernah Bapak tangani. Ruangan itu seakan membeku. Arga menatap Dewi lebih tajam. Proyek apa? Dewi terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, Operasi Senyap Wilayah Timur. Nama itu membuat udara di ruangan terasa lebih berat dari sebelumnya. Raka bahkan menatap ayahnya dengan ekspresi tidak percaya, karena ia tahu nama itu hanya pernah terdengar dalam konteks sangat rahasia, bahkan di kalangan keluarga militer sekalipun jarang disebut. Arga tidak langsung bereaksi. Namun rahangnya mengeras. Tangannya yang tadi tenang di sisi tubuh kini mengepal pelan. Tidak mungkin, kata Arga singkat. Hendra menggeleng cepat. Kami juga awalnya berpikir begitu, Pak. Tapi ada catatan transfer, pergerakan logistik, dan beberapa nama yang masih hidup di sistem lama. Arga berjalan perlahan menuju meja tengah. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena fisik, tapi karena pikirannya sedang menyusun ulang semua yang ia tahu selama ini. Operasi itu adalah bagian dari masa lalunya yang paling sensitif. Sebuah operasi yang resmi sudah ditutup dan dinyatakan selesai bertahun-tahun lalu. Dewi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah mau kamu tahu, karena aku tahu ini akan membuka sesuatu yang tidak bisa ditutup lagi. Arga tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Terlalu terlambat untuk tidak tahu. Raka akhirnya berbicara lagi. Suaranya lebih berani dari sebelumnya. Ayah, mereka sudah mulai mengincar kita. 2 hari lalu, seseorang mengikuti ibu pulang dari yayasan. Arga langsung menoleh cepat ke Raka. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Raka terdiam sesaat. Ibu melarang. Arga menutup matanya sejenak, menarik napas dalam. Ada campuran emosi yang sulit dibaca, tapi ia menahannya dengan cara yang sudah ia latih bertahun-tahun di medan operasi. Ketika ia membuka mata kembali, ketenangannya sudah kembali, tapi kali ini lebih dingin. Mulai sekarang, tidak ada lagi larangan dari siapapun di rumah ini selain saya, katanya tegas. Suasana kembali sunyi. Arga kemudian mengambil ponselnya, tetapi berhenti sejenak. Ia menatap Dewi. Semua dokumen yang kalian punya, bawa ke sini. Sekarang. Dewi tampak ragu. Arga, kalau ini benar, maka orang yang terlibat bukan orang biasa. Mereka punya jaringan sampai ke dalam sistem. Arga menatapnya tajam. Justru karena itu saya ada di sini. Beberapa saat kemudian, Dewi pergi ke ruang kerja dan kembali membawa sebuah koper kecil yang sudah lama disembunyikan. Ia meletakkannya di meja dengan tangan gemetar. Hendra membantu membukanya, memperlihatkan tumpukan dokumen, flash disk, dan beberapa catatan yang terlihat sudah dikumpulkan dalam waktu lama. Arga mulai memeriksa satu persatu dengan sangat teliti. Matanya bergerak cepat, membaca pola, mencari celah, menghubungkan titik-titik yang tidak terlihat oleh orang biasa.
Raka dan Dewi hanya memperhatikan dalam diam, sementara Hendra berdiri tidak jauh, seperti seseorang yang baru saja menyerahkan sesuatu yang terlalu besar untuk ditangani sendiri. Setelah beberapa menit, Arga berhenti. Ia menatap satu dokumen lebih lama dari yang lain. Ada nama ini lagi, katanya pelan. Dewi mendekat sedikit. Yang mana? Arga menunjukkan satu baris nama yang ditandai samar. Letnan Kolonel Farhan. Saat nama itu disebut, Hendra langsung menegang. Raka juga terlihat tidak nyaman. Apa kamu tahu dia? Tanya Arga kepada Hendra. Hendra mengangguk pelan. Dia sering muncul di sekitar proyek lama itu, tapi tidak pernah secara resmi tercatat. Arga menutup dokumen itu perlahan. Lalu ia berdiri. Baik, katanya akhirnya. Kita mulai dari dia. Dewi langsung berdiri. Arga, jangan. Ini bukan seperti operasi biasa. Ini rumah kita, bukan medan perang. Arga menatapnya lama. Justru karena ini rumah kita, saya tidak akan diam. Raka menatap ayahnya dengan campuran kagum dan takut. Ayah mau apa? Arga mengambil jasnya yang tadi ia letakkan di kursi. Saya akan pastikan siapapun yang bermain di belakang ini, saya akan tarik keluar satu persatu. Hendra tampak ragu. Pak, kalau kita bergerak terlalu cepat, mereka bisa tahu kita sudah menyadari semuanya. Arga berhenti sejenak, lalu menatap Hendra. Saya tidak pernah bergerak cepat tanpa strategi. Ia kemudian berjalan menuju pintu, tapi berhenti sesaat sebelum keluar. Ia menoleh kembali ke Dewi dan Raka. Mulai malam ini, kalian tidak boleh sendirian di luar pengawasan saya. Tidak ada yang keluar tanpa saya tahu. Tidak ada keputusan tanpa saya. Dewi ingin berkata sesuatu, tapi tidak keluar satu kata pun. Arga keluar dari ruangan itu, meninggalkan suasana yang semakin berat di dalam rumah. Namun langkahnya kini berbeda. Bukan lagi langkah seorang suami yang pulang ke rumah, tapi langkah seorang komandan yang baru saja menemukan medan perang yang tersembunyi di tempat paling tidak ia duga. Di luar, malam terasa semakin gelap, dan untuk pertama kalinya, Arga Pratama sadar bahwa musuhnya bukan hanya orang asing di luar sana, tapi sesuatu yang sudah lama merayap sangat dekat dengan keluarganya sendiri. Dan di balik semua itu, nama Letnan Kolonel Farhan mulai menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat, tapi sudah mulai bergerak dalam diam. Angin malam menyentuh wajah Arga ketika ia melangkah keluar dari rumah. Namun kali ini, udara yang biasa ia hirup terasa berbeda. Lebih berat. Lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dari kejauhan, meskipun tidak ada satupun yang terlihat di sekitar halaman. Ia berhenti sejenak di tangga depan rumah, menatap sekeliling. Lampu taman menyala redup, cukup untuk melihat pagar tinggi dan jalan sepi di luar sana. Semua tampak normal. Terlalu normal. Arga mengeluarkan ponselnya dan menekan satu nomor tanpa ragu. Siapkan orang yang saya percayai. Tidak banyak, hanya yang benar-benar bisa diam. Suara Arga terdengar pelan tapi tegas. Di ujung telepon, suara seorang pria menjawab cepat, "Siap, Jenderal." Arga menutup teleponnya tanpa banyak kata. Ia tidak suka melibatkan terlalu banyak orang, apalagi dalam situasi seperti ini. Terlalu banyak mulut berarti terlalu banyak risiko. Di dalam rumah, Dewi masih berdiri di ruang tengah, tangannya gemetar saat memegang ujung meja. Raka duduk di sofa, menatap kosong ke lantai, sementara Hendra masih berdiri di sudut ruangan, tidak berani bergerak. Suasana di dalam rumah itu seperti ruang yang baru saja kehilangan rasa aman. Dewi akhirnya berbisik, dia sudah berubah. Hendra menatapnya. Bukan berubah, Bu. Beliau sedang kembali ke dirinya yang dulu. Raka mengangkat kepala. Maksudnya? Hendra ragu sejenak, lalu menjawab pelan, ayahmu bukan hanya seorang jenderal biasa. Ada masa di mana beliau ditugaskan di operasi yang bahkan tidak pernah tercatat di laporan resmi. Kalau beliau sudah masuk ke mode seperti ini, artinya masalah ini sudah dianggap ancaman nyata. Raka terdiam. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai memahami bahwa apa yang mereka hadapi sekarang bukan lagi sekadar masalah yayasan atau dokumen hilang. Ini sudah jauh lebih besar. Sementara itu, Arga sudah masuk ke mobil tanpa pengawalan resmi. Ia duduk diam di kursi belakang, menatap layar ponselnya yang menampilkan beberapa data yang baru saja dikirim oleh orang kepercayaannya. Nama Letnan Kolonel Farhan muncul lagi di beberapa catatan pergerakan lama,
tapi selalu dalam pola yang tidak langsung. Seperti bayangan yang sengaja tidak ingin terlihat jelas. Arga menyandarkan kepalanya sejenak. Ingatannya kembali ke beberapa tahun lalu, ke masa operasi yang disebut Dewi tadi. Waktu itu semuanya tampak seperti misi bersih di wilayah konflik, tapi ada bagian-bagian kecil yang selalu terasa tidak lengkap. Dokumen yang tidak sinkron, logistik yang bergerak terlalu rapi, dan beberapa perintah yang datang tanpa jejak jelas. Ia dulu mengabaikannya. Karena dalam dunia seperti itu, terlalu banyak pertanyaan bisa membuat seseorang kehilangan arah. Tapi sekarang, semua potongan itu seperti kembali muncul, satu persatu, membentuk sesuatu yang lebih jelas. Mobil melaju pelan keluar dari kawasan rumah. Arga berbicara ke sopirnya, "Kita ke titik lama. Tempat penyimpanan arsip operasi." Sopir hanya mengangguk tanpa bertanya. Perjalanan malam itu terasa panjang dan sunyi. Jalanan Faisalabad yang biasanya ramai di siang hari kini hampir kosong. Lampu-lampu jalan memantul di kaca mobil, menciptakan bayangan yang terus bergerak seperti sesuatu yang tidak stabil. Di dalam rumah, Dewi akhirnya duduk di kursi dengan tubuh lemas. "Aku tidak pernah ingin dia tahu seperti ini." Suaranya pelan, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Hendra menatapnya. "Tapi mungkin ini satu-satunya cara agar semua ini selesai." Raka berdiri tiba-tiba. "Kalau ayah turun tangan, orang-orang itu pasti akan tahu. Dan kalau mereka tahu..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi semua orang di ruangan itu sudah paham. Sementara itu, mobil Arga berhenti di sebuah bangunan lama di pinggir kota. Bangunan itu tidak mencolok, hanya terlihat seperti gudang tua biasa. Tapi di dalamnya, tersimpan arsip-arsip yang tidak pernah benar-benar dipublikasikan ke dunia luar. Arga turun tanpa ragu. Ia berjalan masuk, membuka pintu besi yang sudah agak berkarat, lalu menyalakan lampu di dalamnya. Ruangan itu langsung menyala redup, memperlihatkan rak-rak penuh dokumen lama, kotak-kotak arsip, dan beberapa file yang sudah lama tidak disentuh. Arga mulai berjalan perlahan, menyusuri rak demi rak. Tangannya berhenti di satu kotak berlabel lama, Operasi Senyap Wilayah Timur tahap penutupan. Ia menatap kotak itu lama. "Jadi kamu belum benar-benar selesai?" gumamnya pelan. Arga membuka kotak itu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang sudah lama ia kenal, tapi juga ada beberapa lembar tambahan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kertas itu terlihat lebih baru, lebih bersih dibanding yang lain. Matanya langsung menyipit. "Ini bukan arsip lama," katanya pelan. Ia mengambil satu lembar dan membacanya dengan cepat. Semakin jauh ia membaca, semakin dalam raut wajahnya berubah. Bukan marah, bukan terkejut biasa, tapi sesuatu yang lebih dingin. Lebih terkontrol. Di lembar itu tertulis pergerakan dana, koordinasi logistik, dan satu hal yang membuat semuanya menjadi lebih serius. Nama-nama yang seharusnya sudah tidak lagi aktif dalam sistem militer. Termasuk satu nama yang ditandai ulang berkali-kali. Letnan Kolonel Farhan. Arga menutup mata sejenak. Dalam kepalanya, semua mulai tersambung. Yayasan Dewi, dana yang hilang, ancaman terhadap keluarga, dan arsip yang tiba-tiba muncul kembali. Ini bukan kebetulan. Seseorang sedang mengaktifkan kembali sesuatu yang sudah lama dikubur. Ia menutup dokumen itu perlahan, lalu memasukkannya kembali ke dalam kotak. Arga mengeluarkan ponselnya lagi. "Sekarang saya sudah yakin," katanya pelan. "Ini bukan sekadar kebocoran. Ini operasi yang sedang dibangunkan lagi." Di seberang sana, suara orang kepercayaannya terdengar waspada. "Jadi targetnya apa, Jenderal?" Arga menatap gelapnya ruangan arsip itu. "Bukan hanya uang," jawabnya pelan. "Tapi orang-orang yang pernah terlibat di dalamnya." Ia berhenti sejenak. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ada sedikit perubahan dalam nada suaranya. "Termasuk keluarga saya." Di dalam rumah, Dewi tiba-tiba merasa dadanya sesak tanpa alasan jelas. Raka yang berdiri di dekat jendela juga merasakan sesuatu yang aneh, seperti ketenangan yang baru saja mereka miliki perlahan menghilang lagi. Dan di luar sana, Arga Pratama baru saja memastikan satu hal. Perang ini bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang seseorang yang dengan sengaja mulai membuka kembali luka lama dan menjadikannya senjata baru. Arga berdiri lama di dalam gudang arsip itu, menatap kotak yang baru saja ia tutup kembali. Suasana hening, hanya suara kecil dari lampu tua yang bergetar di langit-langit. Namun di dalam kepalanya, semuanya sudah tidak lagi hening.
Ia tahu satu hal sekarang. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahan sistem. Ini adalah sesuatu yang disusun dengan sabar, lama, dan rapi. Dan yang paling mengganggu adalah satu kesimpulan yang tidak ingin ia akui sejak awal. Seseorang yang sangat memahami dirinya sedang bergerak di balik semua ini. Arga menghela napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya sekali lagi. Mulai protokol pengamanan keluarga, suaranya datar, tidak tinggi, tapi penuh tekanan. Tidak ada yang keluar tanpa izin saya. Dan aktifkan pengawasan penuh tanpa diketahui siapapun di sekitar rumah. Di seberang telepon, suara itu sempat terdiam sesaat. Dipahami, Jenderal. Arga menutup teleponnya. Ia berjalan keluar dari gudang itu, menutup pintu besi perlahan. Setiap langkahnya kembali ke mobil terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya tidak bisa lagi dihindari. Di perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Jalanan malam tetap sama, lampu-lampu tetap menyala, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi Arga, dunia yang ia kenal sudah bergeser sedikit dari porosnya. Sementara itu, di rumah, Dewi duduk diam di ruang tengah. Raka tertidur dalam posisi duduk, kelelahan secara emosional setelah semua yang terjadi. Hendra masih berada di sudut ruangan, tapi bahkan dia pun tidak lagi berani berbicara. Suara mobil yang masuk ke halaman membuat semua orang langsung terbangun. Pintu terbuka. Arga masuk tanpa ekspresi. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda dari ketenangan itu. Lebih dalam. Lebih dingin. Dewi langsung berdiri. Arga? Ia tidak menjawab panggilan itu. Matanya hanya menatap semua orang di ruangan satu persatu, memastikan mereka ada di sana, aman, dan masih dalam jangkauan pengawasannya. Aku sudah tahu cukup banyak, katanya akhirnya. Dewi menahan napas. Raka terbangun sepenuhnya. Arga melanjutkan, dan mulai sekarang, kita tidak lagi menunggu mereka datang. Hendra mengangkat kepala. Maksud Bapak? Arga menatapnya. Kita yang akan memancing mereka keluar. Suasana langsung berubah tegang. Dewi langsung mendekat. Arga, ini terlalu berbahaya. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan masuk lebih dalam dari yang kamu kira. Arga menatap istrinya lama. Ada sesuatu di matanya yang bukan hanya tegas, tapi juga terluka. Justru karena itu aku harus masuk, jawabnya pelan. Karena kalian sudah terlalu jauh masuk sendirian. Raka berdiri, suaranya bergetar. Ayah, kalau ini benar-benar operasi lama yang dihidupkan lagi, berarti orang yang kita hadapi sudah siap dari awal. Mereka pasti juga menunggu ayah bergerak. Arga mengangguk pelan. Ya. Jawaban itu membuat ruangan kembali sunyi. Tapi kemudian Arga melangkah mendekat, menatap Raka dengan lebih lembut dari sebelumnya. Dan itu kenapa kalian harus tetap di sini. Tetap hidup. Tetap aman. Dewi menunduk, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Aku tidak ingin kita sampai di titik ini. Arga mengangkat tangan, perlahan menyentuh bahunya. Untuk pertama kalinya malam itu, suaranya sedikit lebih rendah, lebih manusiawi. Aku juga tidak ingin, katanya. Tapi kita sudah ada di dalamnya. Beberapa hari setelah malam itu, rumah keluarga Arga mulai berubah. Bukan secara fisik, tapi suasana. Ada orang-orang yang tidak terlihat, ada langkah-langkah yang lebih berhati-hati, dan setiap pintu seakan tidak lagi benar-benar hanya pintu. Arga mulai bergerak dalam diam. Beberapa pertemuan rahasia, beberapa percakapan yang tidak tercatat, dan satu nama yang terus ia kejar, Letnan Kolonel Farhan. Namun semakin ia mendekat, semakin banyak hal yang terasa sengaja menjauh. Seolah seseorang sedang menuntunnya ke arah tertentu, bukan menghindar. Hingga suatu malam, sebuah amplop tanpa identitas dikirimkan ke rumah. Tidak ada pengirim. Hanya satu lembar di dalamnya. Dan satu kalimat pendek yang membuat seluruh ruangan terasa berhenti. Kalau kamu ingin tahu siapa yang sebenarnya kamu lindungi selama ini, datang sendiri. Arga menatap kalimat itu lama. Dewi berdiri di belakangnya, Raka dan Hendra juga ada di ruangan itu, menunggu reaksinya. Arga perlahan melipat kertas itu kembali. Tidak ada emosi di wajahnya. Hanya keputusan yang sudah terbentuk sepenuhnya. Aku akan pergi, katanya pelan.
Dewi langsung menahan lengannya. Arga, jangan. Ini jelas jebakan. Arga menatapnya. Aku tahu. Kalau begitu kenapa kamu tetap mau pergi? Suara Dewi pecah. Arga terdiam sesaat. Lalu menjawab dengan tenang. Karena kalau aku tidak pergi, kita tidak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya bermain dari awal. Ia menatap Raka. Dan aku tidak akan membiarkan kalian hidup dalam ketakutan tanpa akhir. Malam itu, Arga keluar dari rumah sekali lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai jenderal yang pulang. Melainkan sebagai seseorang yang sengaja berjalan menuju titik akhir dari kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan di belakangnya, rumah itu tetap berdiri. Tenang di luar. Tapi tidak lagi sama di dalam. Karena sesuatu yang selama ini terkubur akhirnya benar-benar mulai terbuka. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi.